Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan 6 Oktober 2021 ya. Jadi saya akan bahas 8 saham untuk bagian kedua yang kali ini ya. Yang bagian pertama saya sudah bahas 8 saham ya. Jadi 8 saham yang di bagian pertama adalah Antam, Pegas, Bumi, Tins, ITMG, Care, Boga, dan Unilever ya. Di bagian kedua ini saya bahas langsung. Yang pertama saya bahas BWPT. Jadi BWPT dia hari ini masih lanjut lagi naik ke atas 92 ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan, bahkan dia sudah berhasil breakout ke atas 100. Nah, bagaimana nih Pak Sunar sudah naik ke atas 100, saya sudah tambah kok turun lagi. Sebenarnya sih saya sudah sebutkan ya, kalau dia selama berada di atas 83 dia masih ada peluang naik ya. Jadi area buy on weakness kalau yang belum punya ya tunggu aja di area 83. Artinya kalau dia koreksi di bawah 83, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 83 barusan buy. Naik lagi ke atas 92 tambah lagi ya, naik ke atas 100 tambah lagi. Nah, mungkin kalau yang gagal naik ke atas 100 sebenarnya sih masih cukup bagus ya toleransi ya. Ya wajar aja dia eh, memang sebelumnya ekor panjang ke atas tapi dia koreksi ya. Kemudian dia berhasil breakout higher high lagi ya. Tapi saya sudah sebutkan kalau trading atau invest di saham ini ya jangan terlalu banyak karena sebelumnya reputasinya perusahaan ini kurang bagus ya. Sudah lama banget dari zaman saya trading dulu ya. Ketika dulu kan uh, saya ingat ya dosanya BWPT kepada investor, apalagi investor retail ya, dia mengadakan right issue yang rasionya itu nggak masuk akal, harganya di atas rasionya jauh di bawah ya seperti itu ya, hingga membuat harganya jatuh ya seperti itu ya. Kemudian ada kasus diakuisisi perusahaan lain, kemudian juga kasus ya seperti itu ya, uh, yang berhubungan dengan Malaysia ya sebelumnya ya. Uh, tapi kali ini katanya sih ada perbaikan, tapi saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan aja. Tapi kalau kita lihat di sini, selama dia bertahan di atas 83 masih cukup bagus. Yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya di 92 ya. Seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 100, boleh tambah lagi. Naik ke atas 106, tambah lagi ya. Naik ke atas 113, tambah lagi. Target price berikutnya di kurang lebih area 125 ya, sampai 140 ya. Ini Fibonacci retracement 38,2%. Ini kalau kita lihat di high-nya di sini kurang lebih sekitar 125 ya. Dia lumayan rapi ya Fibonacci retracementnya. Ini saya tarik dari swing low di sini dan swing high-nya. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah. Memang dia masih kategori downtrend ya. Karena dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%. Hari ini berhasil breakout lagi, ternyata turun lagi. Ya, mudah-mudahan aja dia masih mampu naik ya. Intinya selama berada di atas 92 ya, maksimum di 83 dia masih ada harapan lah seperti itu kurang lebih ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, jangan terlalu banyak yang untuk saham ini ya. Oke, berikutnya untuk Harum. Nah, Harum ini bagaimana Pak Sunar? Kan candlenya sudah 1, 2, 3 ya, sejak dia naik tinggi dia merah-merah terus. Nah, hari ini kan dia ekornya panjang ke atas, 4 naik ke atas 9.000. Nah, memang ekor panjang ke atas ya, itu belum tentu dia pasti koreksi. Karena sebelumnya dia ekornya panjang ke atas, dia masih bisa naik lagi, bahkan higher high ya. Ya, seperti itu ya. Jadi, di sini apakah berarti jual Pak Sunar? Ini kan inverted hammer. Nah, karena saya sih ikutin yang garis-garis sudah saya berikan. Kalau dia turun di banyak 8250, lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Tapi sebaliknya yang belum punya kalau mau buy on weakness tunggu di area 7550. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 7550, kita belinya kalau tunggu kalau dia berhasil naik atau rebound ke atas 7550 barusan buy. Kalau dia masih di bawah 7550 ya kemungkinan besar dia testing lagi area 6825 dan 6150 ya. Ini garis-garis yang sudah saya kotakin sebelumnya. Um, Kalau posisi sekarang ya tetap pasang trailing stopnya di 8250 dan 7900. Jadi garis-garis ini setelah dari bawah ke atas untuk average up, tapi kalau dia gagal harusnya pasang trailing stop di sini ya, garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau misalnya belum, ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 8250 dan 7900. Itu tuh Harum ya. Begitu ya. Lebih cukup. Berikutnya WSKT. Nah, WSKT ini bagaimana Mas Sunar? Ada satu orang di grup ya. Dia sebelumnya sudah buy, kita untung. Kemudian hari ini naik, dia average up. Ternyata dia koreksi lagi. Nah, baiknya bagaimana kalau sudah punya WSKT? Memang dia kenaikannya nggak setinggi seperti Wika atau PTPP atau ADI ya. Apalagi isu dia mau right issue kalau nggak salah ya. Jadi kalau kita lihat memang dia strong downtrend tapi naiknya nggak seberapa bagus dibandingkan yang lainnya. Ya
Kalau sudah punya, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya, 930 dan 900 seperti itu ya. Selama dia bertahan di atas 900 sebenarnya masih ada harapan lah ya, seperti itu ya. Memang peluang biasanya naiknya hanya 1-2 hari, kemudian dia cenderung koreksi ya, naik lagi tapi dia koreksi seperti ini sideways ya. Nggak tahu lagi kalau breakout lagi ya. Jadi yang mau buy weakness, saran saya tunggu aja di level 800 atau paling dekat ya 900. Artinya kalau dia turun di bawah 900, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 900 kalau mau buy atau buyback ya. Mau naik lagi ke atas 930 tambah lagi. Memang saya sudah sarankan naik ke atas 1000 boleh average up. Nah ternyata nyangkut Pak Sunar. Ya sebenarnya sih kalau dibilang salah Pak Sunar ya enggak ya, karena saya nggak bisa ngontrol harga saham di pasar saham ya. Ya memang kalau ekornya panjang ke atas seperti ini ya, ya sebelumnya juga panjang ke atas. Ternyata hari ini kan bisa higher high ya seperti itu ya. Jadi ekor panjang ke atas nggak mesti reversal atau membalikan arah. Memang di sini posisinya ya panjang ke atas inverted hammer ya, inverted hammer kemudian dia bisa naik, dia gagal malah turun dalam ya. Ya sebenarnya sih ini pasang stop lossnya sudah saya sebutkan ya, 930 dan 900. Jadi nggak perlu terlalu khawatir, nggak perlu terlalu takut, asalkan sudah pasang pengamannya seperti itu ya kurang lebih ya. Oke berikutnya EMTK. EMTK memang lama nggak saya bahas lagi ya karena dia sudah breakdown. Area buy weakness sebelumnya di sekitar area ini ya. Ternyata dia gagal turun ke bawah ya. Harusnya sudah pasang stop loss ya. Ini sudah hijau maksudnya. Apakah dia bakalan rebound? Yang sudah punya saya bahas dulu ya. Pasang stop lossnya di 1600. Artinya kalau dia turun di bawah 1600, lebih baik jual dulu ya kalau sudah punya. Karena ada kecenderungan dia akan turun sampai 1270 ya. Ini kurang lebih areanya. Kalau kita perhatikan di sini, ini area kosong ya. Kalau ada saham seperti ini, areanya kosong ya. Seperti ini ya, area kosongnya panjang seperti ini ya. Jadi di tengah-tengahnya kosong, setelah dia naik udah sideways ya kosong ya. Ini hati-hati. Kalau dia masih turun, dia turunnya bisa dalam ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu berpikiran, oh ini hijau pasti rebound. Belum tentu ya. Ini downtrendnya sudah lumayan kuat ya, midtermnya ya. Jadi kalau mau beli, saran saya ya. Jadi yang saya bahas di analisa sama harian bukan pasti buy, enggak ya. Kalau mau buy, saran saya lebih baik tunggu kalau naik ke atas 1835. Itu kalau paling cepet ya. Buy sekarang memang resiko besar ya, karena dia masih downtrend, strong downtrend ya. Jangka pendeknya masih strong ya, walaupun candlenya hijau. Ya. Asing tapi masih beli Pak Sunar. Kita nggak perlu lihat asing ya. Mereka beli untuk apa kita nggak tahu ya. Siapa tahu ada aksi korporasi tertentu seperti itu ya. Kita nggak akan pernah tahu. Jadi tunggu aja naiknya, kalau naik ke atas 1835 buy, naik ke atas 1975 buy seperti itu ya. Jadi nggak perlu terlalu agresif, santai aja. Tunggu aja ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1835 kalau mau buy ya. Kalau misalnya sudah terlanjur buy atau sudah punya, pasang aja stop lossnya di 1600. Tapi kalau saran saya sih kalau buy, walaupun sudah naik ke atas 1835 jangan terlalu banyak. Mungkin kalau mau tambah, kalau sudah terlalu sudah agak naik tinggi ya, seperti 2260 ke atas tambah lagi. Kenapa kok belinya agak banyak di atas? Karena ya sebelumnya ya, ini adalah supportnya psikologisnya. Jadi dia sudah ditembus ke bawah ya. Jadi kalau dia berhasil ditembus ke atas, dia kecenderungan uptrendnya lebih stronger ya daripada downtrendnya. Jadi istilahnya lebih nyaman ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut ketinggian enggak ya. Ya seperti itu ya. Kalau misalnya tiba-tiba berbalik arah, sudah breakout naik tinggi ya, ke 2600 ke atas tiba berbalik arah ya, paling aja dari stop sudah saya gambarkan garis-garisnya mengulang dengan sebelumnya ya, seperti itu ya. Jadi yang rajin nonton ya kan, asalkan rajin mencatat juga ya, disiplin juga pasang automatic order sell untuk pemasangan trailing stop dan stop loss, harusnya nggak sampai nyangkut dalam ya, seperti itu ya. Kalau sudah lama ngikutin channel saya, ini belum buy ya, terus terang aja belum. Saran saya masih 1835 ke atas. Lupa sebentar, nanti ketinggalan. Belum ya, belum ketinggalan. Jangan terlalu takut ketinggalan enggak ya. Buy saham itu enggak selalu buy low sell high ya. Kadang harus buy-nya lebih tinggi ke atas, tapi jangan terlalu tinggi di puncak enggak ya. Buy high sell higher ya, bisa aja. Tapi kalau kondisi sekarang ini sudah saya sebutkan masih resiko turun ke bawah. Jadi hati-hati aja karena sebelumnya dia naiknya choppy banget gini ya. Naiknya tinggi, volumenya nggak cuma tinggi, hanya waktu sideways dia tinggi ya. Jadi ya, jadi hati-hati kalau turun bisa dalam juga ya, karena sebelumnya naik tinggi ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya HMSP. Ini seperti itu.
Jadi HMSP ini sebenarnya dibilang murah, dia nggak murah ya. Dia kondisinya sekarang ini masih, terus terang aja, masih downtrend ya. Ya, downtrendnya masih sangat strong ya. Jadi walaupun dia sudah mulai naik, ini ada formasi double bottom ya. Kalau kita bicara mengenai chart pattern double bottom ini memang berhasil breakout ya. Sebenarnya kalau mau spekulasi buy on weakness boleh saja ya, misalkan pasang stop lossnya atau trailing stopnya di 1065 dan di area ini ya, sudah saya gambarkan ya, 1000. Jadi kalau sudah punya, pasang aja stop lossnya di 1065 dan 1000 ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau belum punya, saran saya sih terus terang aja saya belum menyarankan buy ya, lebih baik tunggunya. Buy-nya tunggu kalau dia naik ke atas 1170 buy, naik ke atas 1220 tambah lagi dan seterusnya. Jadi lebih baik tunggu di atas saja ya, seperti itu ya. Jadi saya nggak nyarankan karena dia masih strong downtrend. Kalaupun mau spekulasi buy sekarang ya, buy on weakness ya, silahkan pasang stop lossnya di 1065 dan 1000 ya. Itu kurang lebih untuk HMSP ya. Nggak terlalu banyak sih saya bahas ya. Memang uptrendnya dalam beberapa minggu satu minggu terakhir ya kurang lebih bagus ya, kenaikannya sudah breakout dari pattern double bottomnya ini ya. Ya mudah-mudahan aja sukses naik ke atas ya, seperti itu ya. Tapi perlu diingat ya, MSP ini bukan karena sudah turun dalam dari 4000 lebih ya sebelumnya ya. Di masa kejayaannya kan dia pernah sampai 4000 lebih ya, bahkan sampai 5000 ya. Kalau kita lihat ya, di atas sampai sini ya, masa kejayaannya 5550-an. Jadi kalau sudah turun dalam, jangan beranggapan kalau sudah turun dalam, oh nanti pasti bisa ke 4000 gitu ya. Untungnya banyak Pak Sunar. Bandingkan aja harga sekarang 1075 naik ke 4000. Kalau pasti 100% seperti itu ya, ya semua orang sudah kaya raya, beli sekarang nanti jual di 4000 berkali-kali lipat kalau pasti ya, sampai gandekan sertifikat rumah ya kalau pasti. Nggak ada yang pasti di pasar saham ya, harganya dia masih mahal ya, price to book value-nya masih mahal seperti itu ya. Terus jangan beranggapan buyback ya, seperti itu ya, seperti contohnya HMSP ini kan, dia memang perusahaannya dia kuat ya, dia nggak butuh uang cash terus terang aja ya. Jadi perusahaannya kuat, kalau harganya turun-turun aja dia malah diem-diem aja ya, makin turun ya, dia nggak mungkin buyback. Kalau saya jadi pemilik mayoritas HMSP ya, kalau harganya makin turun terus ya, mungkin kalau tinggal PBV tertentu yang dikira dia sudah terlalu murah ya, dia go private aja gitu ya, seperti salah satu saham punyanya Bentul kalau salah ya, RMBI ya, sebentar kalau salah RMBI ya kan, dia ada go private, dibeli kurang lebih 3 kali lipatnya harganya, seperti itu ya, seingat saya ya. Jadi mungkin aja MSP dia kalau sudah dirasa hanya turun terus, nggak ada yang berminat ya sama perusahaannya dia, ya dia bisa aja go private ya. Jadi kita jangan beranggapan masa sih perusahaan bagus ya sahamnya turun, nggak ada hubungannya ya. Jadi perusahaan yang bagus biasanya dia fokusnya di kinerjanya ya, bukan di harga sahamnya. Malah perusahaan yang sangat bagus ya menurut saya, dia nggak perhatikan harga sahamnya, nggak main-mainkan seperti di stock split lah, di reverse stock split ya, kecuali terpaksa atau ada dorongan dari pihak tertentu ya, seperti itu ya, dia barusan stock split ya, seperti itu ya. Kayak sebelumnya kan dia harganya mahal terus didorong oleh beberapa bursa ya untuk stock split, akhirnya dia mau stock split ya, ya mungkin seperti itu. Dia nggak akan mempermainkan harga sahamnya, dia fokusnya di kinerjanya. Kalau perusahaannya sangat bagus seperti itu ya, nggak buyback juga seperti itu ya, karena kalau buyback kan ada asumsi dia ikut secara nggak langsung ya, ikut mainkan sahamnya juga ya, seperti itu ya. Tapi kalau harga sekarang dia PBV-nya masih mahal ya, jadi alasan buyback menurut saya sih ya nggak mungkin lah, gitu ya. Jadi jangan harapkan yang banyak-banyak, yang penting fokus di price action-nya, pergerakan harga yang sudah saya berikan garis-garisnya, seperti itu ya, kurang lebih cukup. Berikutnya Medco, hari ini breakout ke atas 590 Pak Sunar, ternyata setelah sesi satu break kok turun lesu gitu ya. Ya, sebenarnya intinya selama bertahan di atas 530 dia masih cukup bagus. Area buy and weakness sebelumnya saya gambarkan 462. Tapi yang belum punya, kalau merasa ketinggalan ya tunggu aja di area 530. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 530, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 530 barusan buy. Naik ke atas 555 tambah lagi, naik ke atas 590 tambah lagi dan seterusnya, seperti itu ya. Ini kalau naik lagi ke atas 625, kalau mau tambah lagi silakan. Naik ke atas 640 tambah lagi silakan ya. Average up seperti itu ya. Ini kurang lebih untuk Medco ya. Jadi kalau saya gambarkan sebelumnya di area Fibonacci retracement ya, di sini kan dia
Fibonacci retracement 61,8% sekitar area 500 ya. Dia sudah berhasil breakout ke atas, bahkan testing sekarang 38,2% ya, kurang lebih area 610-an. Tapi ini sudah berubah ya, saya ganti aja ya. Ini terlalu jauh ke belakang. Saya gambarnya ke downtrendnya candlenya sekarang ya. Ke downtrendnya aja, saya gambarkan dari pucuknya sini aja ya. Ini untuk Fibonacci retracement. Jadi kalau dari Fibonacci retracement ya, sekarang posisinya sudah berhasil breakout ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya. Berikutnya targetnya sekitar 640. Jadi selama bertahan di atasnya ini ya, 530 ya saya sebutkan ya, dia masih cukup bagus untuk breakout lagi ke atas dengan target berikutnya 640, kemudian 700, 750, dan kemungkinan bisa breakout lagi ke atas 780 bisa ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu bingung, dikasih candle merah di sini bingung ya. Ya pasang aja trade stop atau stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan seperti itu ya. Kadang-kadang kalau kita perhatikan sebelah kiri gini ya, ini malah aneh ya di sini ya. Dia merambat naik, breakout kan. Setelah naik, candlenya merah di sini, konsolidasi ya. Kemudian dia breakout lagi, seperti itu ya. Kalau yang nggak berani, takut lagi turun lagi, ya ketinggalan profitnya sampai di high-nya bisa sampai yang di high di sini sampai 790 ya. Gitu ya. Afternya masih bagus walaupun dia koreksi. Ini juga sama ceritanya kurang lebih ya. Afternya masih cukup bagus ya. Walaupun dia koreksi, apalagi kalau dari Fibonacci retracement dari jalur downtrend ya, dia masih di atasnya 38,2% ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Elsa. Elsa dia naik, ya kan, breakout ke atas 334. Berikutnya kalau mau tambah lagi atau average up ya, naik ke atas 348, tambah lagi. Target berikutnya 374 masih memungkinkan ya, sampai 400 bisa ya. Ini uptrendnya sebenarnya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Jadi pasang aja stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Mungkin di tengah-tengahnya antara 306 dan 326. Kalau mau pasang trade stop atau stop loss, pasang di 314 ya, seperti itu ya. Kalau buy on weakness saya sebutkan sebelumnya 270. Kalau misalnya masih ketinggalan ya tunggu aja di sekitar area 306 lah ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 306, belinya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 306 buy. Naik ke atas 314 tambah lagi, naik ke atas 326 tambah lagi, dan seterusnya ya. Itu kurang lebih untuk Elsa. Berikutnya untuk TCPI. Jadi TCPI ini memang naiknya bertahap ya, seperti anak tangga gini. Kalau nggak sabar mungkin sudah kena trade stop atau stop loss ya kalau terlalu pendek ya. Dia juga sering membentuk ekor panjang ke bawah, kadang-kadang ekor panjang ke atas gini ya, menyebalkan ini Pak Sunar. Tapi sebenarnya afternya masih cukup wajar lah. Ya ini sudah bertahan di atasnya 8950 ya. Kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di 8950. Artinya kalau tunggu itu ya dia kalau sudah mulai koreksi, dia koreksinya bisa turun dalam ya. Jadi hati-hati aja. Buy on weakness bukan berarti kalau turun di banyak 8950 langsung buy, enggak ya. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas barusan buy. Buy-nya bertahap, naik ke atas 9100 tambah lagi, naik ke atas 9400 tambah lagi ya. Ini resisten terkaitnya saya sudah gambarkan 9925 ya. Saya ambil dari sini sebelumnya ya. 9925 puncaknya di sini ya. Kalau dia berhasil naik lagi, target berikutnya di 10.500 dan 11.800. Ini saya tarik dari Fibonacci extension ya. 127,2%. Kalau dia naik lagi ke atas 11.800, target berikutnya bisa sampai 14.000 bisa ya. Gitu ya. Tapi kita jangan terlalu optimis sampai 14.000 ya. Yang penting ya pasang trade stop atau stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Naik ke atas 9925 mau tambah lagi silakan. Breakout ke atas 10.500 tambah lagi silakan ya. Memang dia kalau pasangnya terlalu dekat sering kena ya. Sering kena trade stop atau stop loss, nggak tahu lagi naik lagi ya seperti itu ya. Tapi tetap waspada, yang penting yang tinggal 8950-an kurang lebih ya. Kalau selama dia berada di atas 8950 ya, dia masih cukup bagus peluangnya untuk breakout lagi, higher lagi ya. Mungkin target 10.500 masih memungkinkan ya. Tapi ya kita nggak akan pernah tahu ya. Yang penting pasang saja trade stop atau stop loss ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Untuk 8 saham sudah saya bahas, totalnya 16 saham untuk hari ini dan besok tanggal 6 Oktober 2021 ya. Seperti biasanya jangan lupa yang barusan join ya, subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, kasih komentar ya, atau tulis saran atau pertanyaan kalau ada pertanyaan di kolom komentar. Kalau nggak ada ya sekedar mungkin say thank you ya, tulis aja ya. Karena secara nggak langsung kalau Anda bantu like dan tulis komentar, secara nggak langsung membantu menaikkan rating videonya. Viewernya kalau semakin naik ya,
ya Pak Suntarnya semakin semangat ya, semakin banyak orang yang tertarik untuk beli ya, harganya semakin naik ya, profit bersama ya, kurang lebih seperti itu. Di akhir kata saya ingin mengucapkan doa ya, semoga semuanya tetap selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.